Di sini teman-teman dia pemberusan kata ya. Dia terlalu melebar gitu. Di sini teman-teman dia lagi masuk ke sampah. Tadi dia membahas perkenalannya dari sekolah. Kemudian dia mengentaskan kemiskinan, daerahnya. Kemudian dia mengentaskan kemiskinan. Kemudian dia membahas sampah. Dah macam-macam dia. Jadi pemeriksa itu pusing ya. Dia mau apa sih masuk ini esai? Apa sih yang fokusnya ini esai? Dan dia mau bahas apa sih? Sebenarnya seperti itu teman-teman. Oke, kita langkahi saja ini karena kita sudah tahu ini sudah melenceng teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan video kemarin, saya akan mereview esai penerima bisnis unggulan dan esai pendaftar yang belum lolos bisnis unggulan pada tahun sebelumnya. Dan di sini saya akan mereview esai salah seorang teman kita yang mendaftar bisnis unggulan namun bukan rezekinya alias belum lolos. Mari kita lihat esainya dan kita nilai sesuai dengan penilaian saya sendiri ya. Ini sesuai dengan sudut pandang saya pribadi. Oke, kita masuk ke judul atau tema ini setiap tahun digunakan oleh pihak pemberi bisnis unggulan, yaitu Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Saya menulis esai ini dengan sepenuh hati dengan harapan saya bisa lolos bisnis unggulan Kemendikbud RI Batch 1 2018. Perkenalkan, nama saya Sarif, saya lahir pada 12 Maret 1990 di Tampone, salah satu kota atau kabupaten terbesar dan terluas di Sulawesi Selatan. Nah, di sini teman-teman, ini yang membosankan. Salah satu kota atau kabupaten terbesar dan terluas di Sulawesi Selatan. Dari segi penilaian saya teman-teman, ini tidak mestinya ditulis seperti ini, karena di pembukaan itu kita harus membuat kata-kata kita menarik agar si pembaca betah membaca esai kita sampai selesai. Itu salah satu kekurangannya dari segi penilaian saya teman-teman ya. Kemudian saya melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Tampone dan di SMA Negeri 2 Bone. Selama bersekolah saya selalu memasuki ya. Saya juga aktif dalam beberapa organisasi di dalam maupun di luar sekolah seperti Pramuka dan PMR. Bergotong royong. Ya. Saya rasa di bagian di sini agak-agak bagus ya. Tidak perlu saya revisi terlalu dalam. Kemudian kita pindah di sini pada tahun 2018. Saya merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah, saya lolos masuk perguruan tinggi negeri jalur SNPTN di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, prodi Ilmu Ekonomi. Di sini teman-teman, kalau menulis esai untuk versi yang bakunya, kita tidak perlu terlalu meringkas ya. Kita tidak perlu kayak ini kata prodi. Harusnya di sini ditulis program studi ilmu ekonomi ya teman-teman, karena ini menjadi salah satu penilaian juga. Saya mengambil jurusan ilmu ekonomi bukan semata-mata karena saya lolos di jurusan tersebut, melainkan saya ya. Kemudian kita pindah di sini. Berawal dari melihat kondisi Indonesia pada saat sekarang ini, membuat saya mempunyai keyakinan bahwa keadaan ekonomi yang ada saat ini sangat membutuhkan perbaikan yang nyata dan berkesinambungan. Ini teman-teman ya, sepertinya ini agak mulai melenceng dari tema, karena kita ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa di esai bisnis unggulan itu dia menggunakan esai naratif ya, naratif. Jadi dan sesuai judulnya juga, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Jadi arti dalam judul itu atau tema itu diri kita sendiri sebagai generasi unggul. Nah, dan dia menggunakan esai naratif, berarti kita menceritakan keunggulan diri kita sesuai yang sebenarnya, sesuai apa yang betul-betul kita lakukan dan betul-betul apa kita capai. Seperti itu teman-teman. Tingginya jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia menjadi salah satu hal yang paling saya perhatikan. Ya, ini termasuk kalau saya sih dari segi penilaian ini, kalau dia dinilai dari 1 sampai 10, saya berikan nilai ini 4 ya, kalau dari segi saya. Ini untuk paragraf ini.
Dari tahun ke tahun jumlah angka masyarakat miskin dan pengangguran terus-menerus meningkat, khususnya daerah saya di Kabupaten Bone angka pengangguran. Nah, ini dia bahas pengangguran dan kemiskinan teman-teman ya. Jadi agak melenceng ya. Tadi saya bilang melenceng. Kemudian dia kasih masukan Badan Pusat Statistik, dia memasukkan data BPS. Dia mencatat sekian dan sekian warga. Ya. Kalau ini dari segi data dia pendukung ya, segi pendukung dari ungkapannya ya sebelumnya. Dari hal tersebut membuat saya berpikir bahwa ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya di daerah saya, Kabupaten Bone, saat ini tidak bisa dianggap suatu masalah yang sepele. Waduh, terlalu panjang tanpa titik. Jadinya terengah-engah membacanya. Jadi di sini teman-teman ya, ini kita tidak membahas wilayah, kita tidak membahas daerah, kita tidak membahas situasi daerah. Nah, di sini kita membahas siapa diri kita sendiri. Nah, ini melenceng juga teman-teman ya. Mungkin dari teman kita ini yang menulis ini belum paham ya. Wajar. Saya juga seperti itu dulu. Waktu saya masih pertama-tama membuat esai, saya pusing, saya cari ke sana ke sini, pokoknya saya cari berbagai referensi, saya bertanya-tanya kepada teman-teman yang sudah ahli menulis, dan saya kumpulkan semua informasi itu, kemudian saya padukan dan saya lakukan sesuai dengan apa yang saya tahu dan yang menurut saya terbaik dan bisa diterima dan bisa berterima dengan persyaratan yang ada di bisnis unggulan teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, dengan tidak adanya pendidikan atau pengetahuan dan keahlian, tentu pekerjaan juga akan sulit didapat ya. Ya, seperti tadi saya katakan, ini sudah melenceng dari anunya teman-teman ya, dari judul. Setiap dari kita adalah berarti, setiap dari kita bisa berkontribusi ya. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam hidup pasti ada pengaruhnya. Sebagai mahasiswa, tulang punggung harapan bangsa dan menjadi salah satu pihak yang diharapkan. Di sini dia seolah-olah di sini dia berperan penting dalam untuk menuntaskan kemiskinan teman-teman. Namun di sini kurang relevan ya, karena kita seorang mahasiswa yang belum melakukan apa-apa. Maksudnya begini, yang kita seorang mahasiswa hanya masih membutuhkan skill dari kecil hingga ke yang besar. Melakukan sesuatu yang kecil ke yang terbesar berarti kita harus yang perlu kita terangkan di sini mulai dari prestasi, mulai dari keahlian kita, mulai dari pencapaian kita selama sekolah, mulai dari peringkat-peringkat kita, mulai dari cita-cita kita, dan apa planning kita ke depannya itu mestinya harus kita paparkan di sini teman-teman. Dan itu dari segi penilaian saya dan sudut pandang saya, dan seperti itu cara saya menulis esai saat saya mendaftar bisnis unggulan, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan dan saya lulus. Oke, kita lanjut ya. Selain itu, saya mendekati dan ikut serta dalam kegiatan lembaga-lembaga perhimpunan dan penyalur zakat untuk memberikan bantuan masyarakat kurang mampu ya. Ini sudah masuk sedikit ya teman-teman. Dan itu secara otomatis saya ikut berkontribusi dalam melawan dan mengentaskan kemiskinan dari kegiatan tersebut. Kita pindahkan, lebih sangat sulit jika usaha menurunkan jumlah pengangguran hanya mengandalkan usaha dari pemerintah. Nah, di sini teman-teman saya juga perlu koreksi sedikit ya, bukan berarti saya pintar atau saya ahli atau saya bagaimana, tapi ini sesuai sudut pandang saya pribadi ya, dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa bisa lebih teliti dalam menulis dan menulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, menulis sesuai dengan bahasa yang baku ya teman-teman. Akan lebih dari segi pengetahuan saya teman-teman, tapi saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman yang lain. Kata akan itu mestinya tidak berada pada awal kalimat ya teman-teman. Kata akan itu biasanya kata penghubung ya, kalau tidak salah kata penghubung atau kata yang berada di tengah-tengah kalimat, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut, kesadaran diri untuk turut berperan serta kemudian kita pindah ke di sini. Di daerah saya Kabupaten Bone, pengelolaan sampah. Di sini teman-teman dia lagi masuk ke sampah. Tadi dia membahas perkenalannya dari sekolah, kemudian dia mengentaskan kemiskinan daerahnya, kemudian dia mengentaskan kemiskinan, kemudian dia membahas sampah, dah macam-macam dia. Jadi pemeriksa itu pusing ya.
dia mau apa sih masuk ini esai, apa sih yang fokusnya ini esai, dan dia mau bahas apa sih sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langkahi saja ini karena kita sudah tahu ini sudah melenceng teman-teman. Kita pindah ke paragraf selanjutnya. Saat ini Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi yang unggul. Nah, ini sudah masuk juga. Nah, ini penutupnya teman-teman kurang menarik ya. Kalau dari segi sudut pandang saya teman-teman, suatu penutup esai yang bagus itu dia menyimpulkan, yang pertama menyimpulkan dari paragraf pertama, dari paragraf pembuka, isi, sampai paragraf penutup disimpulkan. Dan apa tujuan kita menulis esai itu, dan kita sampaikan apa pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca atau penilai esai itu, kita paparkan di situ teman-teman. Dan seperti itu ya, seperti itulah teman-teman saya bisa paparkan. Dan inilah review dari esai teman-teman kita yang pernah mendaftar di tahun 2018 kemarin. Dan dari segi penilaian saya, kalau saya nilai dari 1 sampai 10 itu dari sudut pandang saya ya teman-teman, mungkin saya bisa nilai lah 6 atau 5 ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar bisnis unggulan atau menulis esai, hati-hati dalam artian perhatikan kaidah-kaidah yang ada. Jangan sembarang menulis, perhatikan baik-baik apa yang diminta oleh penerima, oleh pihak penyelenggara beasiswa itu teman-teman. Oke. Kemudian video part 2 nya nanti saya akan review yang ditulis oleh salah satu teman kita yang lolos di bisnis unggulan. Jadi seperti inilah esai yang pernah ditulis oleh teman kita yang belum rezekinya atau belum lulus di bisnis unggulan teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman, supaya saya bisa memberikan informasi terkait bisnis unggulan, terkait informasi pendidikan ya teman-teman. See you di next video. Thank you so much. Okay.